selamat datang di channel YouTube Ara Klinik. Bersama saya dengan Dr. Andre Hartanto, spesialis obstetri ginekologi. Saya hari ini akan membahas mengenai, karena begitu banyak yang pertanyaan masuk ke saya, ya, termasuk pasien juga, ya. Dan bagaimana dok kalau misalkan saya positif hamil nih, misalkan hamil 7 bulan, atau saya misalkan hamil 4 bulan, trimester pertama, kedua, ataupun ketiga. Apabila bunda didapatkan positif COVID-19, nggak perlu khawatir, jangan stres, lakukan isolasi mandiri. Ya, menurut berdasarkan penelitian dan jurnal kedokteran terakhir, bahwa tidak didapatkan adanya bukti ilmiah bahwa virus COVID-19 itu menular secara transplasental atau menular dari ibu hamil kemudian ke janinnya. Jadi nggak usah khawatir, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dok persalinan saya nanti. Nah, kalau persalinan itu kita lihat dulu apakah ada penyakit-penyakit yang mendasarinya. Misalkan contohnya dengan preeklamsia berat, atau misalkan ada hipertensi, atau ada kencing manis. Nah, penyakit-penyakit komorbid atau penyakit-penyakit penyerta atau pemberat inilah yang perlu kita waspadai bunda. Jadi andaikan bunda hamil kemudian positif COVID-19 tapi tanpa penyakit-penyakit penyerta itu nggak perlu khawatir. Tetap lakukan isolasi mandiri, minum vitamin yang ada, ya, vitamin D rata-rata sekitar 4.000 sampai 5.000 international unit. Kemudian vitamin C-nya tetap ada, zinc jangan lupa, silakan diminum. Kemudian azitromisin, ya, 1 kali sehari itu bunda perlu minum. Lakukan isolasi mandiri, jangan stres. Silakan mau nonton film Korea, ya, jangan stres, pokoknya bunda fun aja, bikin fun aja. Karena ada penelitian yang saya baca bahwa kalau kita tidak stres maka itu meningkatkan meningkatkan antibodi, stimulus antibodi kita semakin meningkat. Karena virus COVID-19 ini yang bisa melawan itu adalah sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi bunda nggak usah stres, ya, no worry. Nah, bagaimana dok? Misalkan sudah melahirkan, bagaimana saya menyusui anak saya? Ya, sekali lagi tidak ada bukti bahwa virus COVID-19 itu menular melalui ASI, ya. Jadi tidak ada bukti medis mengenai itu sampai hari ini. Ya, ini masih terus dalam pengembangan, jurnal kedokteran masih terus penelitian. Sampai hari ini tidak didapatkan bukti adanya virus COVID-19 itu menular melalui ASI. Justru yang berbahaya adalah saat kontak fisik. Misalkan ibu melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini tanpa menggunakan protokol kesehatan, misalkan berupa masker atau cuci tangan, disitulah bunda bisa menulari kepada baby tersayang. Jadi saran saya, apabila bunda positif dan juga masih menyusui, tolong lakukan protokol kesehatan dengan sangat baik. Dan saya sarankan memang sebaiknya pumping aja, ya, supaya bisa memberikan ASI ke bayinya yang memang masih negatif. Itu pertanyaan yang paling sering bunda. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang masuk, ya, saya coba menjawab. Dok, bagaimana persalinan nanti? Ya, persalinan kita lihat dari faktor apakah ada penyakit-penyakit medis yang menyertainya, atau apakah ada penyakit obstetri, misalkan letak lintang, atau misalkan kelainan letak, atau misalkan adanya kelainan plasenta atau kelainan cairan ketuban. Tentu itu menjadi pertimbangan buat dokter ahli obstetri ginekologi untuk melakukan tindakan sesarea ataukah bisa lahir normal. Seandainya pun lahir normal ataupun lahir sesarea dengan terminasi kehamilan atau dengan sesarea, maka tentu tenaga medis akan menggunakan protokol APD level 3, ya, di sarana fasilitas kesehatan baik tingkat primer maupun sekunder. Ya, nanti akan dilihat dari situnya. Nah, saat ini pun juga bahwa di Ara Klinik kita sudah ada program untuk termasuk dengan saya bisa telekonsultasi. Jadi bunda sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan bahwa antenatal care atau monitoring kehamilan itu disarankan 4 kali. Jadi 1 kali saat trimester pertama, 1 kali saat trimester kedua, dan 2 kali pada saat trimester ketiga. Jadi sebenarnya bunda tidak perlu juga harus sering-sering apabila memang didapatkan adanya positif COVID atau misalkan takut, ya, mengurangi paparan atau social distancing, nggak masalah. Bisa lakukan telekonsultasi atau konsultasi dengan saya secara langsung. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita lihat di sini, dok, bagaimana dok saya mau promil nih program hamil, tetapi saya takut nih COVID. Nah,
Apakah aman melakukan program kehamilan di tengah pandemi? Jawabannya aman. Silakan aja bagi pasangan yang memang sudah lama merindukan hadirnya buah hati, ya saya sangat menyarankan silakan program kehamilan, tetapi dengan melakukan protokol kesehatan. Nanti bisa konsultasi dengan saya secara langsung, ya bahkan di beberapa center fertility di Indonesia maupun di internasional itu melakukan adanya promil di rumah saja. Itu gimana dok? Nanti saya akan bahas di sesi-sesi berikutnya yang khusus untuk membahas tentang promil pada saat pandemi. Ya, jadi saya hari ini saya akan menjawab itu aman. Silahkan Bunda atau calon Bunda Ara melakukan konsultasi dengan telekonsultasi. Ya, berikutnya adalah Bunda Ara ada juga pertanyaan, bagaimana Dokter Andre apabila saya hamil trimester pertama dan saya positif COVID-19? Apakah itu saya bisa cenderung resiko untuk terjadinya keguguran? Nah, beberapa jurnal mengatakan bahwa kehamilan trimester pertama dengan COVID-19 memang ada beberapa penelitian yang mengatakan bisa resiko terjadinya prematuritas ataupun misalkan terjadinya keguguran. Tetapi satu kali lagi saya harus sampaikan bahwa ini belum valid, artinya belum terbukti secara ilmiah dan menggunakan sampel penelitian ibu hamil yang jumlahnya yang banyak. Jadi belum tentu, jadi Bunda nggak usah stres, ya aduh saya positif, gimana nih saya bisa resiko keguguran dong? Nggak perlu takut, ya. Jadi bukan karena itunya, tetapi mungkin karena kita kepikiran, karena kita stresnya, itu yang lebih berdampak terhadap proses kehamilan trimester pertama. Jadi Bunda nggak perlu khawatir, ya sampai saat ini penelitian itu masih terus berkembang, dan sampai saat ini tetap melakukan protokol kesehatan, kemudian minum makanannya bergizi, Bunda jangan stres, ya tetap vitamin masuk, tetap minum vitamin dengan baik dan juga penguat kandungan diberikan pada saat trimester pertama. Baik, demikian Bunda Ara dan calon Bunda Ara penjelasan dari saya bersama saya dengan Dr. Andre Hartanto, spesialis obstetrik ginekologi dari Ara Klinik. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya bersama kami. Kami siap untuk melayani Anda.